Ini khususnya ibu-ibu, karena korbannya banyak ibu-ibu. Korbannya banyak mungkin janda-janda yang secara psikologi itu ya butuh sosok seorang laki-laki ya yang dianggapnya bisa melindungi, mudah tertarik hanya dengan foto, di mana foto itu asli atau enggak juga kita nggak tahu. Ketemu juga belum ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tolong para ibu-ibu mulailah cerdas ya, mulai ini fokus saja ngurus anak, masalah rezeki, jodoh, maut serahkan kepada Allah. Sudah gitu jangan mau dibodohi lagi, sayang uangnya untuk sekolah anak akhirnya jadi transfer ke orang yang belum pernah kita ketemui ya, nggak tahu itu akun bodong atau enggak. Himbauan saya buat seluruh pengguna sosial media harus cerdas ya. Kita memang tidak boleh berburuk sangka, tapi jangan mudah percaya. Dan buat orang-orang yang digunakan identitasnya untuk membuat sosial media bodong, laporkan undang-undang IT itu. Jadi sama-sama semua pada ngelapor. Kalau semua pada ngelapor itu jelas pelakunya kan bisa ditindaklanjuti secara hukum, dan memang itu kerjaan penegak hukum menangkap yang gitu-gitu. Ya kalau nggak ditangkap-tangkap, nggak diurus-urus, nggak diusut-usut, dan ini nggak dijadikan masalah besar, ya nggak ada kemajuan dunia sosial media di Indonesia ya. Dan coba legislatif ya, bapak-bapak di DPR itu membuat undang-undang yang berkaitan dengan identitas palsu di sosial media itu. Oke, karena banyak banget nih hari ini ya yang minta WhatsApp saya gara-gara saya itu share video edukasi hukum ya di grup Facebook komunitas TKI ya. Ini banyak banget nih yang WA saya, "Bang, bisa minta nomor HP-nya nggak? Saya mau diskusi atau konsultasi. Saya ditipu," katanya ya. Jadi penting banget nih saya bikin edukasi hukum di video ini ya. Ini dari seseorang ya, dia bertanya, "Bang, saya kenalan di Facebook oleh diduga anggota perwira polisi. Lalu kita pacaran. Dan akhirnya saya diminta untuk mentransfer uang, katanya dia mau mutasi di daerah tempat saya tinggal agar saat saya pulang ke Indonesia dia menikahi saya. Tapi setelah saya transfer uang dia menghilang." Nah, ada lagi, "Bang, bisa nggak saya kasih nomor abang ke korban lain yang mengalami hal serupa?" Dihitung-hitung ini ada sekitar 46 chat, isinya sama ya. Yang pertama gini, ini edukasi buat pengguna sosial media dimanapun kalian berada ya. Kalau kita mengenal seseorang, ini untuk perempuan khususnya ya, di sosial media, apakah itu di Facebook, Instagram, atau dimanapun lah ya. Terus seorang laki-laki ini menggunakan foto atau profil mengaku-ngaku seseorang. Anggaplah dia diduga dia mengaku-ngaku anggota Polri ya. Lalu mudah mengatakan cinta, sayang, mau menikahi, sementara ketemuan aja juga belum, ketemu juga belum pernah ya. Itu yang pertama. Alangkah naif kalau kita terlalu percaya sementara ketemu aja belum. Hanya dengar kata-kata sayang, mau menikahi. Itu tolong dirubah lah ya. Kebodohan itu dirubah kalau nggak mau jadi korban. Saya mau mutasi, saya butuh biaya, terus kita transfer, sementara ketemu aja belum.
Ya, yang pertama memastikan orang itu betul atau enggak. Ya, itu akhirnya apa? Akhirnya ya begini, di sosial media korbannya banyak. Itu tolong dirubah agar lebih cerdas lagi. Ini jadi suatu pelajaran. Jangan mudah percaya ya, berkenalan di sosial media, ketemu belum, terus yakin kalau orang itu seolah-olah foto, nama, dan lain-lain itu adalah suatu hal yang otentik. Itu jangan. Yang kedua, ini himbauan saya terhadap orang-orang yang fotonya digunakan. Mungkin saja foto itu orang yang asli itu tidak tahu. Karena kebanyakan sekarang ini foto yang digunakan adalah perwira polisi. Tolong ya, sebagai penegak hukum ya, rekan-rekan kepolisian apalagi perwira, dikejar pelaku-pelaku yang begitu, yang mengatasnamakan kita, yang menggunakan foto kita itu dikejar. Kalau saya, ada orang yang menggunakan foto dan video saya mengaku-ngaku ya, sudah gitu mengobrol janji dan lain-lain, insya Allah saya kejar. Saya pasti akan melaporkan itu ya. Oke, tanpa basa-basi, di video ini saya akan kasih edukasi hukum buat seluruh masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa ditipu, berkenalan di sosial media, mengaku-ngaku orang lain, mengalami kerugian, kalian itu bisa melapor. Ya, coba upayakan laporannya minimal di Polda, di tingkat Polda minimal. Ya. Bahwasanya kalian melaporkan akun, ya, bukan melaporkan orang, karena belum tentu orang yang melakukan itu adalah orang tersebut. Ya, tapi yang kalian laporkan adalah akun. Ya, laporannya adalah pasal 378 KUHP penipuan. Karena orang itu telah menipu kalian ya. Lantas bagi para perwira polisi atau siapapun ya, yang fotonya sering digunakan dan sudah didengar ke telinganya bahwa ada pelaku yang mengaku-ngaku seseorang, identitasnya digunakan, ya harusnya melapor juga, jangan membiarkan. Supaya pelaku-pelaku yang seperti itu jera, tertangkap ya. Kenapa? Karena memang dasar hukumnya bisa untuk juga kita gunakan untuk melapor apabila teman-teman juga nih, bukan hanya perwira polisi yang fotonya dipakai, seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat. Kalian apabila dengar bahwa ada yang menggunakan foto untuk sosial media, foto kalian untuk sosial media digunakan mengaku-ngaku sebagai kalian, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, kalian kejar, jangan diamkan saja ya, dengan datang ke Polda, bikin aduan, bikin laporan ya. Laporkan pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, yang isinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi ya, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi kalian juga harus lapor supaya pelaku-pelaku itu tuh hilang. Udah pada nggak ada yang berani. Kenapa? Karena ditangkap. Nah, setelah ditangkap ya tentunya diberitakan supaya pelaku-pelaku itu ada efek jerah. Gitu. Orang tidak berani lagi menipu-nipu, ngaku-ngaku jadi orang lain. Jadi orang menggunakan sosial media itu untuk berkarya, menggunakan sosial media itu untuk bersosialisasi dengan jujur ya, tanpa ada niatan yang kurang baik ya. Video ini penting, jadi sengaja saya buat ini agar ada manfaat setidaknya buat bangsa ini, agar bangsa Indonesia di era digital ya, di era kemajuan digital tidak bodoh lagi dan makin cerdas menggunakan sosial media. Ini khususnya ibu-ibu, karena korbannya banyak ibu-ibu. Korbannya banyak mungkin janda-janda yang secara psikologi itu
ya butuh sosok seorang laki-laki ya yang dianggapnya bisa melindungi, mudah tertarik hanya dengan foto, di mana foto itu asli atau enggak juga kita nggak tahu. Ketemu juga belum ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tolong para ibu-ibu mulailah cerdas ya, mulai ini fokus saja ngurus anak, masalah rezeki, jodoh, maut serahkan kepada Allah. Sudah gitu jangan mau dibodohi lagi, sayang uangnya untuk sekolah anak akhirnya jadi transfer ke orang yang belum pernah kita ketemui ya, nggak tahu itu akun bodong atau enggak. Kira-kira seperti itu. Himbauan saya buat seluruh pengguna sosial media harus cerdas ya. Kita memang tidak boleh berburuk sangka, tapi jangan mudah percaya. Dan buat orang-orang yang digunakan identitasnya untuk membuat sosial media bodong, laporkan undang-undang IT itu. Jadi sama-sama semua pada ngelapor. Kalau semua pada ngelapor itu jelas pelakunya kan bisa ditindaklanjuti secara hukum, dan memang itu kerjaan penegak hukum menangkap yang gitu-gitu. Ya kalau nggak ditangkap-tangkap, nggak diurus-urus, nggak diusut-usut, dan ini nggak dijadikan masalah besar, ya nggak ada kemajuan dunia sosial media di Indonesia. Ya. Dan coba legislatif ya, bapak-bapak di DPR itu membuat undang-undang yang berkaitan dengan identitas palsu di sosial media itu, ditertibkan lagi. Kalau memang kurang undang-undangnya ditambah. Ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan bisa menggugah hati untuk kita semua bekerja dengan baik, para penegak hukum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan untuk semua orang, dan semua orang harus mendapatkan keadilan.